mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tuan rumah pelaksanaan kegiatan sosialisasi siang hari ini. Kemudian yang saya hormati senior Kang Kiai Haji Denny Haidar. Kemudian tak lupa juga para tokoh, kemudian juga ada pengurus MWCNU Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di gedung MWCNU Kecamatan Binong ini. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat ini adalah merupakan kegiatan sosialisasi yang kesekian kalinya kami roadshow, kami mendatangi sejumlah wilayah yang ada di Jawa Barat untuk menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Sejak 25 September sampai nanti 23 November itu memasuki tahapan kampanye. Lamun cek bahasa, amun cek orang Sunda mah disebutna kompanye, sanes kampanye tapi kompanye aja. Dina kompanye iya mohon izin pada kesempatan ini berkenaan dengan kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini, bahwa gedung MWCNU merupakan salah satu tempat yang sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa bermanfaat untuk keluarga besar Nahdien pada khususnya, dan juga warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Binong atau bahkan mungkin dari Kabupaten Subang, karena ini adalah milik kita bersama, karena MWCNU adalah rumah kita. Maka sebelum beliau menyampaikan kepada warga yang ada di Kabupaten Subang khususnya di Kecamatan Binong, penting disampaikan bahwa alhamdulillah bangunan ini merupakan semua hasil dari kerja bareng, kerjasama semua sivitas keluarga besar Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Subang khususnya di Kecamatan Binong ini, yang alhamdulillah sudah mencapai sekitar 85%. Beberapa persen lagi untuk bisa finish. Mudah-mudahan mohon doa dari Bapak mantan Ketua PW Ansor Jawa Barat. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi rekomendasi pada beliau kegiatan yang kita laksanakan, walaupun di dalamnya adalah sosialisasi persiapan untuk Pilkada Jabar ataupun Kabupaten Subang pada khususnya. Ini nguras-ngirusnya tentunya kita ambil hikmah bahwa NU ini adalah mayoritas di Jawa Barat khususnya Kabupaten Subang, menjadi bagian daripada warga yang sangat nyentrik dan juga cukup memberikan nuansa kerjasama dan jamaah yang bisa mendominasi serta memberikan warna di pemerintahan Indonesia pada khususnya, khusus pula di Kabupaten Subang. Baiklah hadirin berbahagia, izinkan kami untuk memandu acara sosialisasi pada kesempatan ini selaku moderator yang akan memfasilitasi tentunya apa yang menjadi inti dari kegiatan pada kesempatan ini. Tan Binong beserta jajaran Suriah, Ketua Tanfiziah beserta jajaran Tanfiziah, para Forkopimcam, ada Pak Sekcam dan yang mewakili yang lain barangkali, unsur pimpinan lembaga Banom di MWCNU Binong, Ketua MUI Kecamatan Binong, saya hormati, Ketua FKG Mendu Jawa Barat sebagai Sohibul Hajat,
Diklarifikasi dulu, saya bukan kiai haji, boro-boro kiai santri aja ndak tuntas. Jadi biar ndak keliru nanti. Jadi kalau ada keliru-keliru mohon dibetulkan oleh para sepuh sekalian. Saya diminta untuk cerita soal pemilu karena tahun 2008 saya pernah jadi ketua KPU di Purwakarta sampai tahun 2018. Jadi ikut terlibat ngurusin perpemiluan kita kurang lebih 10 tahun. Sesuatu yang menarik di kita, antusiasme pemilu itu masih harus dimobilisasi. Belum muncul partisipasi secara umum bahwa ada kebutuhan yang mendasar bahwa kita butuh kepemimpinan yang baik, butuh kepemimpinan yang bisa memajukan kita bersama. Fokus pemilu kita masih fokus kepada hari H. Jadi kalau datang ke TPS sebagian, kalaupun sebagian kecil biasanya, tapi memang masih rame bahwa orang memilih ke TPS karena harus berdasarkan syai'un. Nah, saya ingin menggarisbawahi satu saja barangkali sebagai tanggung jawab bagian dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kata Imam Ghazali, fasadur riayah bi fasadil umara. Fasadil umara bi fasadil ulama. Nah, tentu saja tanggung jawab kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang membawa nama besar ulama ini penting sekali. Bagaimana membangun demokrasi yang berkeadilan. Selamat datang Pak Kiai Uung. Ini senior saya juga di Gerakan Pemuda Ansor. Kalaupun masih muda tapi senior. Izin saya melanjutkan. Kita mengambil tanggung jawab bahwa teriakan kita, terutama di Gerakan Pemuda Ansor, selalu cerita soal NKRI harga mati. Di Nahdlatul Ulama NKRI harga mati. NKRI harus dijaga. Nah, cara menjaga NKRI tentu saja kita harus memiliki kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang kokoh. Hari ini masuk di fase tahapan kampanye, baik pilkada gubernur maupun pilkada bupati di Kabupaten Subang. Nah, fungsi dari ulama saya pikir adalah bagaimana memberikan pemahaman yang komprehensif paling tidak terhadap jamaahnya. Karena alim itu, intelektual itu adalah orang yang harus mampu melihat yang tidak bisa dilihat oleh awam. Orang yang mampu mendengar yang tidak bisa didengar oleh awam. Jadi kenapa alim itu, para alim, para ulama ini harus punya tanggung jawab lebih besar. Karena mereka harus mampu mereka yang tidak bisa dilihat oleh umum tentang calon kepemimpinan yang baik. Mereka harus mampu menyampaikan pendengaran mereka terhadap calon pemimpin yang rekam jejaknya tidak bagus, kerjaannya tidak bagus, korupsi misalnya, supaya apa? Supaya ke depan masyarakat kita betul-betul punya pemimpin yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara dan memiliki rasa sayang terhadap masyarakatnya. Kepemimpinan kita tahu betul bagaimana sejarah di dunia ini, negara bisa hancur, negara bisa rusak, provinsi bisa terbelakang, kabupaten bisa rusak misalnya karena faktor kepemimpinan yang rusak. Jadi kebutuhan kita untuk berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, dalam pemilihan bupati itu bukan semata-mata untuk kepentingan yang lain, tapi untuk kepentingan kita. Kepentingan karena bicara rakyat misalnya. Rakyat itu siapa sih? Rakyat itu adalah kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, rakyat itu. Jadi jangan berbicara rakyat jauh-jauh yang lain. Rakyat itu adalah itu. Jadi kalau nanti kita salah milih pemimpin, apalagi memilih pemimpin yang salah, efeknya itu pada siapa? Ya pada kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, dan pada saudara-saudara kita. Jadi kebutuhan kita terhadap kepemimpinan yang baik kira-kira seperti itu. Nah, pengambilan tanggung jawab tadi supaya terjadi riayah kita tidak fasad, nah tentu saja memulainya dari alim yang tidak fasad. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Nah, kejujuran ini menjadi sangat penting. Karena nanti yang kita butuhkan adalah pemimpin gubernur maupun bupati yang bukan hanya pada saya pribadi, pada kita,
tapi mereka punya visi, punya mimpi masa depan bersama yang mampu memahami masa depan bersama kita itu seperti apa. Nah, hari ini masa kampanye. Kalau kampanye yang kita tahu biasanya yang baik-baiknya saja. Kita lihat di baliho misalnya, kalau nanti ada di media sosial di mana-mana, tentu yang akan ditampilkan oleh para pasangan calon gubernur, pasangan calon bupati itu pasti yang baik-baik saja. Nah, tanggung jawab alim adalah yang mampu melihat bagaimana yang tidak ditampilkan di baliho, bagaimana yang tidak ditampilkan di media sosial, bagaimana yang tidak ditampilkan di media-media informasi. Karena kan persen sih dari calon itu yang hidupnya ditampilkan di baliho, ditampilkan di media sosial. Nah, tanggung jawab alim adalah menyampaikan hal-hal yang sebetulnya tidak muncul di sana, sehingga nanti rakyat kita tidak salah memilih pemimpin, apalagi memilih pemimpin yang salah. Jadi salah milih saja itu sudah berbahaya, apalagi milih yang salah. Nah, maka satu suara nanti di tempat pemungutan suara itu akan sangat berarti. Satu suara itu sangat berarti. Kalau istilahnya gini, Vox Populi, Vox Dei. Kan gitu, bahwa suara rakyat katanya adalah suara Tuhan. Tidak mungkin rakyat kita atau tidak mungkin kita itu akan bersepakat kesesatan. Sehingga semakin banyak partisipasi orang datang untuk ke TPS, maka semakin kecil peluang kita mendapatkan kepemimpinan yang rusak. Karena kita tidak mungkin secara berjamaah itu bersepakat dalam kesesatan, bersepakat dalam kemunkaran, itu tidak mungkin. Maka tadi harus ada partisipasi. Jangan lagi ada cerita misalnya, ya sudah saya datang ke TPS kalau ada uang cendol misalnya. Kalau implik-implik seperti itu masih ada, maka berarti bohong. Selama ini kita bermimpi punya pemimpin yang baik. Bayangkan coba, kita itu punya otoritas. Satu suara itu akan dihitung. Karena nanti bupati, gubernur, suaranya lebih satu saja, itu tetap menang. Jadi suaranya misalnya beda satu, itu menang. Jadi suara kita itu berharga. Nah, karena suara kita berharga, jangan pernah berpikir itu dijual dalam bentuk materi. Berbentuk misalnya uang, berbentuk sembako, berbentuk apa. Kalau misalnya kita memilih dalam bentuk sembako ya repot. Kita nanti akan diberikan pilihan dua yang repot. Saya kasih contoh begini. Ada tim sukses atau ada pasangan calon gubernur atau bupati yang datang ke kita. Kemudian memberikan sesuatu. Nah, sesuatunya itu kita terima. Nah, kemudian karena kita tahu dia memberikan sesuatu karena ada maunya. Kemudian di TPS kita pilih atas dasar pemberian yang bersangkutan. Saya mau tanya, apakah itu masuk kategori riswah enggak? Kita memilih seseorang berdasarkan pemberiannya, riswah bukan? Riswah bukan? Riswah itu dosa enggak? Nah, kira-kira begitu. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang selanjutnya, kita terima pemberiannya, kemudian kita tidak pilih orangnya, padahal kita tahu dia memberi itu karena ada keinginan. Apakah itu masuk kategori nipu enggak? Jadi kita ambil uangnya, orangnya tidak kita pilih, nipu bukan? Karena kita tahu orang ngasih itu tidak karena dia baik gitu loh, dia ngasih karena dia pengen dipilih. Pemberiannya kita ambil, orangnya tidak kita pilih. Apakah itu masuk kategori nipu enggak? Nipu itu dosa enggak? Jadi pilihan kita itu, kalau kita menerima pemberian dari calon, dipilih kita dapat riswah, tidak dipilih kita nipu. Silakan mau pilih yang mana? Atau kita fokus saja pada pilihan yang asasi, yang karena kita tahu seseorang kita pilih karena dia akan bisa memperjuangkan aspirasi dan keinginan-keinginan kita. Jadi pilihan kita itu sangat susah sekali. Nah, hal-hal ini tentu saja jangan menyurutkan semangat kita semua, karena membangun negeri ini, kalau dulu misalnya ini masih ada para sepuh, pasti masih bisa bercerita bagaimana misalnya
Dulu bukan hanya merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan itu sangat susah. Hari ini ikhtiar kita untuk mengisi kemerdekaan, mencari pemimpin yang baik itu hanya tinggalkan dua hal saja tadi. Yang pertama tinggalkan riswah, yang kedua tinggalkan nipu. Kan begitu? Nggak ada ceritanya orang yang dikasih uang cendol itu bisa kaya. Tapi bayangkan kalau misalnya pemilih kita memilih karena alasan uang cendol itu, kalau uang cendolnya dikumpulkan jadi satu kabupaten, dikumpulkan menjadi satu provinsi, itu akan terkumpul uang yang sangat banyak sekali. Jadi kalau orang untuk dirinya jadi gubernur, dirinya jadi bupati, harus mengeluarkan uang yang banyak, kira-kira uang itu harus diganti atau tidak? Kalau harus diganti, berarti akan ada hak-hak kita yang akan mereka korupsi, yang akan mereka potong. Jadi kalau kita masih memilih pemimpin kita berdasarkan pemberiannya, jangan pernah berharap kita akan dapat pemimpin yang bersih, dapat pemimpin yang anti korupsi. Jadi pimpinan yang korup itu bisa mulai karena ketika pemilu kita memilih mereka dengan minta balan. Jadi ini yang penting karena tanggung jawab di Nahdlatul Ulama kita untuk dalam konteks politik kebangsaan, dalam konteks politik kemanusiaannya ya tentu saja itu. Sekali lagi jangan pernah berharap kita punya kepemimpinan yang baik, punya kepemimpinan yang anti korupsi jika ketika pemilu kita memilih pemimpin itu berdasarkan pemberian dia. Bukan berdasarkan rekam jejaknya, bukan berdasarkan apa kesehariannya, apa cita-citanya, dan apa yang sudah mereka lakukan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk tetangganya, dan untuk bangsa dan negaranya. Jadi memilih pemimpin itu artinya kita tidak sedang memperjudikan masa depan kita. Ini adalah kesempatan kita karena Bapak Ibu sekalian, Pilgub, Pilbub itu sesuatu yang baru. Dulu kita tidak bisa memilih pemimpin kita, tidak bisa memilih gubernur kita secara langsung, tidak bisa memilih bupati kita secara langsung. Dulu kita wakilkan memilih gubernur dan bupati. Hari ini ketika negara sudah memberikan kesempatan kepada rakyatnya secara langsung untuk memilih pemimpinnya, maka jangan sia-siakan itu. Jangan apilainkeun. Jangan lalaworakeun kalau orang Sunda bilang. Karena untuk mendapatkan hak kita memilih pemimpin bupati dan gubernur ini tidak mudah. Ini panjang judulnya, ada pengorbanan yang banyak dan itu akan dikembalikan kepada kita semua. Apakah betul kita menginginkan pemimpin yang baik? Kalau betul kita memilih pemimpin yang baik, maka hilangkan dan hentikan, stop kita memilih pemimpin berdasarkan money politik. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali bagaimana kampanye salah satu pimpinan ataupun calon kandidat memastikan visi, misi dan program kepada masyarakat secara umum. Manfaatkan suara kita sebaik mungkin, cek rekam jejak calon gubernur, calon bupati, sehingga kita tidak salah pilih apalagi pilihan.